Hari ini, 80 tahun Indonesia merdeka. Haruskah kita belajar dari Cina? Tahun 1978, 80% rakyat Cina hidup dalam kemiskinan ekstrim. Desa tertinggal, ekonomi stagnan, masa depan suram, madesu. Tapi 4 dekade kemudian, negara ini berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan ekstrim. Dan ini tercatat sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah dunia menurut The World Bank. Kalau Cina bisa, apakah Indonesia nggak bisa? Mari kita bahas. Pertama, semua tentang prihatin atau empati. Kondisi awal di tahun 1978, hampir seluruh desa tertinggal, 8 dari 10 rakyat di China itu miskin ekstrim. Semua bermula dari Deng Xiaoping, pemimpin reformasi besar-besaran di China. Ekonomi dibuka, desa diberdayakan, dan moto biarkan sebagian orang kaya lebih dulu menjadi pemicu pertumbuhan di China. Kedua, strategi. Fokus utama pemberdayaan pada infrastruktur, pendidikan, dan UMKM desa. Petani dilatih, jalan dibangun, usaha kecil tumbuh dan maju. Lalu urbanisasi terencana dengan baik. Kota baru bermunculan, jutaan lapangan kerja dibuka, migrasi desa ke kota diatur secara bertahap. Lompatan digitalnya sangat besar. Desa memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk ke pasar nasional bahkan internasional. Ketiga, hasilnya bagaimana? Sejak 1980 sampai 2020, sekitar 800 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim. Menurut Bank Dunia, ini merupakan 75% dari pengurangan kemiskinan secara global. Keempat, bagaimana dengan Indonesia? Kalau Cina bisa bikin transformasi desa ke kota, dari cangkul ke digital, masa kita nggak bisa? Cina membuktikan kemiskinan bisa diatasi dengan visi misi yang panjang, pemberdayaan desa, urbanisasi yang terencana, dan digitalisasi ekonomi kerakyatan. Saya percaya dalam 4 dekade ke depan, Indonesia bisa melampaui capaian Cina. Syaratnya, ekonomi kita harus tumbuh stabil dan berkualitas. Desa benar-benar diberdayakan seperti yang sudah dimulai sejak era SBY, Jokowi, sampai sekarang di era Prabowo. Dan yang paling pasti, korupsi harus dibabat habis tanpa ampun, tanpa pandang bulu. Yang tak kalah penting, teman-teman, program presiden di bidang koperasi, MBG, kesehatan, dan pendidikan harus benar-benar menyentuh dan mengangkat masyarakat kelas bawah. Kalau semua ini berjalan konsisten dan stabil, bukan hanya kemiskinan yang kita enyahkan, tapi kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih membanggakan di mata dunia. Gimana menurut kalian? Merdeka!